supportnya seperti itu, silakan. Mungkin Iya, saya sebagai istri juga sebagai selalu mendampingi Mbak Rasman dalam setiap beracara menerima kliennya. Saya memang bukan orang hukum, saya orang awam ya, yang jujur saya tidak paham dengan hukum ya. Tapi pertama kali Iklima datang minta bantuan hukum sampai Iklima memutus kuasa itu saya ikut mendampingi ke mana saja, bahkan ke Kementerian PPA juga, bahkan sempat dia curhat nangis sampai kita mau bunuh diri tentang masalah yang dihadapi dia kan. Nah, saya juga dari awal sampai akhir ini mendampingi Pak Rasman, dan saya pikir menurut saya itu sangat mengadi-ngadi ya, menghilangkan meniadakan bukti-bukti yang jelas terpapar di persidangan. Saya orang awam aja paham sekali dengan bukti-bukti yang kita Rasman sajikan, dengan bukti yang disajikan oleh si HPH. Jadi ya bagi saya sangat terlalu mengadi-ngadi. Dan saya tetap apapun itu terjadi, apapun itu saya sebagai istri, keluarga, saya akan selalu full support kepada Bang Rasman, karena ini sekali lagi ya, ini masalah remeh-temeh petak sawah yang digarap, jadi dibikin ya heboh sampai 8 bulan seperti ini persidangannya. Ya lucu aja. Kak Ade ada rasa khawatir nggak mungkin untuk Bang Rasman nanti ketika putusan? Enggak, buat apa khawatir, toh kita di posisi yang benar kan, nggak ada. Begini, kebenaran itu pasti akan mencari jalan sendiri, cepat atau lambat. Oke, Bunda Ade, bisa dibilang gimana sih Mbak Bunda ketika rasanya? Iya begitu. Kadang saya memang kelemahan Mbak Rasman sangat menghibah. Walaupun dia tidak dibayar, dia tetap membantu seperti Fadel, Loli, dan si Iklima ini. Saya juga bilang ke Bang Rasman, ini gimana ke depan, sampai saya bilang gitu, depan kalau yang bantu nggak usah bantu deh gitu kan, sampai seperti itu, saking saya berulang-ulang kalinya seperti ini. Ya begini aja, kita berbuat baik pada orang, tidak mengharap balasan orang tersebut membalas ya. Allah aja membalas dari tangan-tangan orang lain yang baik kepada kami. Sempat merasa sedih atau nangis sendiri nggak sih? Apalagi kan ini kan abang kan lagi sedih tidak, kecewa iya. Kok seperti ini sih hukum di Indonesia gitu, sampai kapan sih akan begini terus gitu? Kok malah makin carut marut, makin malah apa ya, kayak bobrok lah gitu kan. Jelas-jelas bukti udah ada di persidangan. Tuh ibu Kementerian PPA itu siapa emangnya di sini? Emangnya dia jin hantu di sini memberikan kebuktian? Kan tidak. Itu Kementerian PPA loh, sah oleh negara. Yang bahwasanya itu si Iklima datang ke Kementerian PPA bersama kami mengadu, mengakui, menangis di situ, dia dilecehkan. Dan itu dijelaskan sangat-sangat jelas di persidangan. Ibu Ice mengatakan Iklima mengakui dia dilecehkan di situ. Dah. Jadi apanya yang tidak ada bukti? Begitu loh Bapak Jaksa, Pak JPU gitu. Jadi minta tolong kepada kami, berharap sekarang satunya kepada hakim agar tegak lurus melihatnya dengan nurani, karena kita semua ini tidak ada apa-apanya di dunia ini. Apa yang kau tanam itulah kau tuai, seperti itu. Yang jelas, yang benar benarkan, yang salah salahkan. Jangan jangan melihat ada satu kepentingan atau yang lain. Kita memohon kepada hakim, tolong tegak lurus, karena suami saya tidak bersalah sama sekali. Dia hanya menolong seorang perempuan yang dikatakan dia dilecehkan oleh orang pengacara yang katanya hebat, yang katanya kaya. Makanya dia datang ke kantor kami ingin pendampingan untuk melakukan, minta keadilan bagi si perempuan ini. Baik, dari Medan, kemarin saya kumpulin anak saya semua, Bu Eli juga, kita juga video call dengan Bu Ade. Intinya anak-anak saya tidak ada masalah. Jadi kalau ada dibilang nangis itu kan manusiawi. Nangis bukan karena takut di penjara, nangis karena kecewa dengan proses penegakan hukum hari ini. Dan terjawab sudah, ada amnesti, ada abolisi,
Nah, saya kemarin kritik hakim, tiba-tiba hakim ketangkap 60 miliar. Nah, sekarang kita cinta hakim, sangat cinta dengan hakim. Karena itu saya sudah 2 kali minta maaf. Tapi bayangkan ya, ada perbuatan yang dilakukan oleh Hotman dengan Iklim Hakim, terfaktakan, masih dikatakan bahwa itu tidak terbukti. Kan aneh. Bagaimana ceritanya dalam BAP Hotman mengatakan keras buah dada Iklim Hakim tidak sesuai aslinya, kecewa. Saka buah dada itu termasuk sesuatu yang sensitif nggak? Sensitif. Kalau itu disentuh, dipegangi, disusui misalnya. Apakah itu kalau orang yang nggak terima pelecehan? Ya pelecehan. Apakah ada chattingan WhatsApp percakapan? Apakah itu yang mengarah kepada perbuatan yang misalnya menyebut kata-kata yang tidak pantas? Apakah itu pelecehan? Makanya ada verbal, non verbal. Iklim mengakui dia Dan bilang nggak Iklima ada itu mengakui perbuatan.